Kita mulai sebentar, saya cek dulu suaranya. Suara Pak Teguh jelas adik-adik? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Jelas, Bapak. Bapak. Jelas, Jelas, Bapak. Pak. Jelas, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adik-adik Latsar angkatan 20 kelompok 12 yang berbahagia, selamat bertemu dalam pembelajaran agenda kedua. Agenda kedua ini membahas tentang core value berakhlak, yaitu pedoman kita bagaimana bersikap, bertingkah laku, dan berpikir, sikap, tindakan, ucapan itu ada di core value berakhlak. Adik-adik ikuti Latsar ini dengan happy, ya, dengan senang, dengan semangat. Tidak sulit, juga tidak dipersulit. Tidak mudah, juga tidak dipermudah. Artinya biasa-biasa saja, alami. Seorang PNS harus melalui CPNS dulu, dan untuk menghilangkan CPNS-nya itu, C-nya itu, maka harus mengikuti Latsar ini. Oleh karena itu, karena situasi kondisi negara yang berbeda, maka adik-adik saat ini mengikuti Latsar secara sinkronus. Ikuti aja dengan senang, dengan baik dan benar, itu aja. Semangat itu juga kunci, jaga kesehatan, ya. Satu sama lain saling memberi informasi, saling asih asah asuh satu sama lain walaupun kalian itu berjauhan, maka grup WA-nya diaktifkan dengan baik. Adik-adik yang berbahagia, bahwa adik-adik sudah mempelajari materinya melalui MOOC. Tentunya agenda pada pagi ini adalah pertama perkenalan satu sama lain secara cepat. Dua, nanti kita akan bertanya satu, dua, tiga orang tentang review materi MOOC agenda 2. Dan yang ketiga, nanti kita akan membahas desain pembelajarannya. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang lembar kerja yang harus dikerjakan. Serta nanti ada diskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok tersebut. Bagaimana strateginya atau tekniknya. Baik adik-adik, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, silakan adik-adik nanti berkenalan, sebutkan nama, asal kabupaten mana, tempat tugasnya di mana, tugas sebagai apa. Itu aja. Seperti Pak Teguh adalah nama Teguh Suyitno, berasal dari Magelang, kemudian tugas di Balai Diklat Keagamaan Semarang sebagai jabatan fungsional tertentu Widya Iswara. Begitu. Nah, kemudian statusnya sudah menikah begitu. Baik, monggo secara cepat saja dimulai dari Mbak Ertin, monggo Mbak Ertin Aini secara cepat. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ervin Aini Farhatin, asal saya dari Kudus. Saat ini saya bertugas di Balai Litbang Agama Semarang sebagai statistisi. Baik, Mas Faisal Rifai. Kenalkan, nama saya Faisal Rifai, asal dari Sukoharjo. Sekarang saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di
instansi KUA. Baik. Mas Aji Budi. Perkenalkan, nama saya Aji Budi Rianto. Saya berasal dari Banjarnegara. Tempat tugas saya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara di Satuan Kerja MTS Negeri 2 Banjarnegara sebagai guru bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik. Pak Artado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Artado, asal dari Lampung. Saat ini saya bekerja di KUA Kecamatan Wonogiri sebagai penghulu alif pertama. Terima kasih. Kecamatan mana Mas Wonogirinya? Kecamatan Wonogiri, Pak. Oh, kota berarti ya. Di, Di Bulu Sulur dan sebagainya itu kan ada. di. Baik. Ayu Ambarsari. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Ayu Ambarsari, asal saya dari Boyolali. Satuan kerja saya di Kementerian Agama Kantor Boyolali. Saya ditugaskan di MTSN 10 Boyolali sebagai guru bimbingan dan konseling. Baik. Hasan Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasan As'ari, saya dari Jepara. Untuk tugas sekarang saya di Kementerian Agama Kabupaten Demak, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri Demak, Pak. Oke, baik. Ahmad Insanu. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama Ahmad Insano Hilmi, asal dari Bandungan, Kabupaten Semarang, bertugas di KUA Kecamatan Sumawono sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Bagus, ya dekat berarti. Arif Hidayatullah. Oke, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah, asal dari Kulon Progo, tempat tugas di KUA Ngeluar, Kabupaten Magelang. Oke, dekat berarti ya. Ifah Zahifana. Bapak, perkenalkan saya Iva Saifana. Penempatan kerjanya di UIN Salatiga di bagian pengelola pengadaan barang dan jasa. Baik, Mbak Lulut Putri. Siap, perkenalkan nama saya Lulut Putri Hamumpuni, asal Purworejo, sekarang bertugas di MTS Negeri 3 Purworejo. Terima kasih. MTS Negeri 3 itu di mana itu? MTS Negeri 3 Purworejo di Loano. Oh, di Lowado. Baik, Nggih. karena benar juga ada ya. Nggih, itu Baik, MTS 2. ya, oke. Mbak Diah Prima. Perkenalkan, saya Diah Prima Fajarwat, berasal dari Klaten dan sekarang ditugaskan di UIN Sunan Kalijaga sebagai dosen asisten ahli. Baik, Makmun Murad. Perkenalkan, nama saya Makmun Murad, saya dari Purworejo. Untuk saat ini penugasan di Kabupaten Purworejo, tepatnya di KUA Kecamatan Kemiri, sebagai penghulu ahli pertama. Oke, Kemiri agak jauh dari kota Purworejo, luar biasa. Terima kasih. Febriani. Baik, Bapak. Perkenalkan, saya Febriani Astuti, asal dari Klaten, bertugas di UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai dosen asisten ahli. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Mbak Mas Faiz Uridunaja. Perkenalkan, nama saya Faiz Uridunaja, asal dari Kendal, kemudian tugas sebagai penghulu di KUA Waleri Kendal, Bapak. Oke. Mas Khalid Ridho. Perkenalkan, nama saya Khalid Ridho, asalnya dari Grobogan Gubuk. Sekarang bertugas di Manblora sebagai guru kimia. Agak jauh juga ya Mas ya. Oke, Baik. jauh Pak. Habibatun Naimah. Perkenalkan Bapak, nama saya Habibatun Naimah. Saya dari Kabupaten Grobogan untuk tugas di MTS Negeri 3 Grobogan. Terima kasih. Oke. Mas Eko Ferdianto. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama Eko Ferdianto dari Pekalongan, unit tugas di KUA Kecamatan Buaran Pekalongan sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Baik. Mas Hani Dwi Prastio.
Baik, Bapak izin memperkenalkan diri. Nama saya Hani Dwi Prastyo. Saya berasal dari Magelang, seperti Bapak. Tempat tugas saya di Min 9 Gunung Kidul sebagai guru ahli pertama, guru PCOK. Sekian, Bapak. Min 9. Iya, Berarti banyak madrasah negerinya ya? di Gunung Kidul banyak, Pak. Oke, jauh sekali ya. Nggih, Pak, lumayan. Oke, Mbak Ibtidak Atin. Iya, Bapak, perkenalkan saya Ibtidatin Nurinimah, asal Blora. Sekarang penempatan tugasnya di kantor Kemenak Sragen, tepatnya di instansi Min 1 Sragen sebagai guru kelas. Oke, Mas Fauyan Ahmad. Ya, Bapak, nama Fauzan Ahmad, asal Klaten, kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, Man 2 Boyolali, jabatan guru wali pertama Quran Hadis. Sekian, Bapak, terima kasih. Oke, baik adik-adik bahwa hari ini, bentar ini ada WA sebentar dari 724. Sudah itu ya. Matur suwun, Pak. Oke, baik. Jadi adik-adik ini sinkronus yang pertama pada hari kedua, ada hari kelima. Jadi hitungannya adalah hari kelima. Jadi untuk agenda 2 itu adik-adik akan mengikuti pembelajaran pada hari kelima sinkronus, 6, 7 asinkronus, hari ke-8 sinkronus 9 JP, terus hari ke-9 3 JP. Tadi sudah kenalan, sudah. Nah, sekarang kita nanti akan review ya. Nah, inilah adik-adik bahwa adik-adik telah mempelajari materi berakhlak ya. Materi berakhlak. Nah, materi berakhlak ini adalah ada 7 nilai dasar PNS sebagai dari apa? Pedoman berperilaku, berucap, bersikap di dalam tugas keseharian. Dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Nah, pertanyaannya adalah sederhana. Dari MOOC itu, ya mungkin ada 1-2 orang yang menjawab. Setelah adik-adik mempelajari MOOC, ada pesan apa yang adik-adik peroleh dengan belajar core value berakhlak ini? Mungkin sebagai review, mungkin 1 kalimat, 2 kalimat. Monggo yang mau mencoba merespon. Kalian dapat apa? Dapat pesan apa? Monggo silakan. Izin menjawab, Bapak. Monggo Mas Hani. Setelah kita mempelajari materi tersebut, pesan yang disampaikan adalah bahwasanya terdapat nilai-nilai dasar yang harus dipegang kita sebagai seorang ASN dalam melakukan pelayanan, sehingga kita dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati sesuai dengan dasar-dasar yang sudah diberikan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin berpendapat lain Mbak Ifah? Bapak, dari materi-materi yang sudah saya pelajari, jadi ASN itu dituntut untuk melayani dengan semaksimal yang kita mampu, gimana karena ASN itu sangat erat kaitannya dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga kita diminta untuk menyesuaikan dengan masyarakat atau mungkin lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti itu, Pak. Jadi dituntut untuk jauh lebih cepat adaptif juga. Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi ingat adik-adik bahwa ada pesan banyak sekali.
setiap nilai dari core value berakhlak itu semuanya adalah pesan yang sangat baik. Contoh, kata adaptif ini misalnya. Ini ada pesan bahwa adik-adik dalam melaksanakan tugas itu harus menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta perkembangan zaman. Ada ini. Nah, ini misalnya. Kemudian untuk kolaboratif, adik-adik harus selalu membangun kerjasama. Walaupun juga adik-adik harus ketahui bahwa dimanapun kita berada, itu pasti ada namanya like, dislike, itu pasti ada. Welcome, not welcome, pasti ada. Oleh karena itu, adik-adik harus pandai-pandai untuk bisa menempatkan diri. Bisa menempatkan diri. Itu pesannya di situ. Jadi ada situasi ideal, ada kondisi idealisme, ada kondisi real, di mana kadang-kadang antara idealisme dengan realitas itu kadang-kadang untuk mendekat saja ada hambatan. Nah, itu adik-adik harus bisa membawa diri. Nah, itulah pesannya di situ. Kemudian juga adik-adik harus selalu belajar terus belajar apapun. Maka ada namanya pelatihan-pelatihan. Nah, itu pesannya di situ. Adik-adik ada pesan akuntabel. Akuntabel itu apa? Penyajian data dan fakta adalah sama. Walaupun nanti dalam realitasnya juga perlu perjuangan untuk menyampaikan data yang ada dan fakta yang ada. Contoh, petugas pengadaan barang dan jasa. Ketika belanja, satu sisi dituntut akuntabel. Maka data itu harus pas dengan fakta. Ada juga ini ya, harmonis. Harus saling peduli satu sama lain. Walaupun harmonis itu tidak semudah yang diucapkan. Contoh, tentang toleransi. Contoh tentang toleransi. Ini di core value harmonis ya. Tentang toleransi. Bisakah bertoleransi kita adik-adik? Bisa. Toleransi bisa. Tapi tidak mudah yang seperti yang kita ucapkan. Toleransi itu ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi inter umat beragama. Nah, tidak mudah adik-adik untuk melaksanakan toleransi inter umat beragama. Tidak mudah. Contoh yang fakta. Organisasi di masyarakat tentang misalnya Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Ada MTA, ada LDII, macam-macam itu. Nah, ini perlu perjuangan untuk melaksanakan toleransi interumat beragama. Ada loyal. Loyal itu kita harus taat kepada pimpinan. Taat kepada bangsa dan negara, taat pada agama. Kemudian ada kolaboratif, kita harus membangun kerjasama dengan siapa. Nah, itulah pesan-pesan yang ada di dalam core value itu. Secara teoritis gampang, tetapi pelaksanaannya adalah perlu perjuangan. Nah, itu reviewnya. Nah, silakan modulnya itu dipelajari, diperbanyak, diperjelas dengan pemahaman masing-masing. Kemudian adik-adik, ya, inilah desain pembelajarannya adik-adik. Bahwa pada agenda 2 ini, ada 3 kali tatap muka, yaitu sinkronus pertama hari ini 2 jam,
Hari Rebo kalau tidak salah atau Selasa 9 jam. Kemudian hari ini 3 jam. Hari Kamis. Nah, hari ini kita akan mensosialisasikan penugasan. Tadi tanya jawab sudah, penugasan. Adik-adik, hari ini adik-adik nanti ada tugas kelompok namanya membuat role model. Dalam bentuk video. Ya. Kemudian ada tugas individu, yaitu bercerita maksimal 3 menit tentang pengalaman pembelajaran sinkronus ini hari ini. Untuk hari besok, hari Senin kalau tidak salah hari kedua atau hari ke-6, ada tugas kelompok benchmarking atau studi tiru. Atau boleh dikatakan observasi secara dekat ataupun lewat online. Membuat benchmarking, kemudian ada tugas individu, yaitu harian, merekam lagi 3 menit pembelajaran, pengalaman pembelajaran harian asinkronus, gimana pengalamannya? Gimana adik-adik mengikuti pembelajaran yang melaksanakan tugas atau bukan tatap muka? Untuk upload tugasnya adik-adik sebisanya, karena kalau tidak salah di BLC ya. BLC Bidika Semarang Net. Sudah membuka adik-adik, sudah masuk? Sudah ya. Hari ini tadi saya cek masih error. Untuk hari ketiga, kalau nggak salah hari ketiga itu Selasa, adik-adik tugas kelompok membuat media infografis. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada tugas lagi, yaitu membuat metrik berakhlak. Metrik berakhlak. Hari ke-9, yaitu hari Rabu, nanti akan ada penayangan role model hasil video adik-adik, kemudian penayangan benchmarking, dan penayangan infografis itu. Dan hari terakhir, hari Kamis, adik-adik kita akan memperdalam materi dengan berdiskusi studi kasus tentang pelanggaran yang dilakukan dalam berakhlak. Nah, berarti adik-adik di agenda 2 ini ada 7 tugas. Tugas yang pertama tugas individu, yang kedua kelompok role model, yang ketiga individu, keempat kelompok, kelima individu, keenam kelompok, ketujuh individu. Nah, yang ketujuh ini adalah pada hari ke-9, adik-adik akan membuat learning journal dalam bentuk tertulis. Nah, inilah lembar kerjanya adik-adik. Adik-adik nanti membuat rekaman, ya, suara, mungkin pengalaman belajarnya, kesulitannya, solusinya bagaimana mengikuti pembelajaran sinkronus ini. Cukup 3 menit saja. Kemudian tugas kelompoknya adik-adik membuat role model. Adik-adik silakan menampilkan satu foto seseorang tokoh, kemudian dinarasikan tentang tokoh tersebut dalam bentuk video. Mungkin videonya terdiri dari jenengan tampil menceritakan, yaitu tokoh, misalnya tokoh-tokoh, misalnya ada kiai, kemudian ada tokoh agama, kepala madrasah. Silakan dibuat sebagai role model apa yang
dilakukan oleh seorang tokoh tersebut di dalam melaksanakan core value berakhlak 7 nilai tersebut. Contoh misalnya seorang kiai, bagaimana melakukan adaptifnya dan sebagainya. Nah, biasanya adik-adik tokoh-tokoh itu yang diambil hanya misalnya Menteri Agama itu sudah banyak, hampir semua Menteri Agama. Coba yang lain. Gus Dur selalu itu ada Gus Dur. Ambil tokoh kepala madrasah jenengan, kepala KUA, ya, kiai di sekitar jenengan. Ada yang mengambil itu mesti Prabowo, Menteri Agama, Gus Dur, Muhammad Hatta. Coba tokoh-tokoh di sekitar saja. Ya. Tidak harus orang terkenal, tapi role model yang jenengan kenal. Kemudian adik-adik pada hari kedua, individunya adalah membuat learning journal juga, sama, hanya menceritakan pengalaman adik-adik ketika mengikuti pembelajaran asinkronus. Tuh. Kemudian ada tugas benchmarking. Benchmarking itu studi tiru, yaitu adik-adik tanya saja ke Kemenak, KUA, MTS, MI, profil lokusnya kayak apa, profil Madrasah Sanawiyah Negeri Banjarnegara misalnya. Tanyakan kepada Pak Kepalanya atau Wakak kurikulumnya atau KTU-nya bagaimana meningkatkan kompetensi peserta, guru, dan sebagainya. Hikmahnya apa dengan adik-adik melaksanakan tugas benchmarking itu dapat apa? Ditulis di A4 Arial 11 spasi 1,5 file PDF diupload. Tugas kelompok. Kemudian adik-adik juga ada materi. Nah, ini hari ke berapa ini? Hari ketiga, berarti Selasa. Adik-adik membuat benchmarking. Adik-adik kan metrik. Adik-adik kan sudah punya 5 isu. Diambil 3 isu, dianalisis pakai USG, ditemukilah core isu, di-scan pakai Fishbone. Nah, isu yang diangkat apa satu saja. Buatkan 4 kegiatan minimal apa saja, tahapannya apa saja, berakhlaknya itu menyangkut apa saja. Kemudian hari ke berapa ini? Oh, hari ketiga. Ini hari pertama. Jumat. Hari Selasa. Adik-adik punya tugas kelompok membuat infografis. Ya. Apa infografis adik-adik? Ajakan untuk berbuat baik sesuai dengan core value berakhlak. Bukan ringkasan materi. Ya. Ajakan. Boleh satu kalimat ajakan. Nilai apa yang dia. Bukan inti ringkasan dari materi core value. Namanya infografis itu kampanye. Utamakan bekerja. Walaupun lelah, semoga jadi lilah. Nah, seperti itu ajakan. Ya. Nah, terus nilainya apa? Berilah gambar. Bisa selembar, 2 lembar. Boleh menggunakan Canva maupun menggunakan PowerPoint, boleh disimpan dalam PDF. Bukan ringkasan materi, tapi ajakan. Terakhir, adik-adik hari ke-9, hari ke-5, hari ke-9. Adik-adik membuat learning journal, berarti hari ke-9 membuat learning journal, ditulis sejak awal sampai akhir agenda 2 itu pengalamannya apa.
Ditulis di A4, spasi 1,5, huruf Arial, font 11, PDF. Kemudian kalau kolab jar tidak beres, ya kita menggunakan PLC. Nah, itu adik-adik. Nanti adik-adik ya, ada folder seperti ini di kelas PLC. Nanti cari yang B agenda 2 core value berakhlak. Nanti akan saya beri tugas upload tugas agenda 2 hari ke-1 individu kelompok 1 misalnya. Bawahnya nanti kelompok 2. Nanti akan ada seperti ini. Tapi karena masih error belum bisa ya. Nah, itulah adik-adik. Saya sudah ada, Bapak. Ya. Mungkin ada beberapa Tapi belum lengkap, itu masih salah-salah, nanti saya betulin. Oh, nggih, siap-siap teruskan, Pak. Adik-adik, kemudian tolong dicatat bahwa setiap individu harus mengupload tugas individu. Setiap individu harus mengupload tugas kelompok juga. Jadi misalnya Ertin itu dengan Mbak Habibatun itu satu kelompok, walaupun filenya sama, tapi tetap upload masing-masing. Karena kalau tidak upload, tidak ada kotak tidak akan muncul kotak penilaian. Maka harus mengupload. Itu pertama. Yang kedua, adik-adik PDF kan ya. Kalau yang memang tertulis itu PDF kan. Walaupun link Zoom juga PDF kan. Mengapa? Kalau link di PDF itu diklik langsung muncul. Tapi kalau di Word tidak tak ngopi. Yang kedua, kalau PDF itu lebih sedikit. Tapi kalau Word itu agak banyak. Misalnya 4 MB atau berapa itu. Tapi kalau di PDF kan itu akan lebih ringan. Karena di PLC itu sangat terbatas. Apanya itu, kekuatannya itu. Yang keempat, dicatat juga, setiap file yang di-upload, silakan rename filenya. Bukan judul atasnya, bukan. Rename file, misalnya filenya tugas apa. Di-rename dengan nama Angkatan 20 kelompok 1A misalnya. Angkatan 20 kelompok 1B nama lengkap. Angkatan. Sebab apa? Kalau file itu tercacar kan kita tahu ini milik siapa. Ulangi, di rename filenya ya adik-adik ya. Yaitu angkatan atau bulat singkat ANG 20. Terus jangan garis miring, kalau garis miring nggak mau langsung aja K1A, K1B, K itu kelompok, K2A, K2B, nama lengkap jenengan. Misalnya angkatan 20, K2B Habibatun Naimah misal. Seperti itu. Itu kalau file itu tercacar itu gampang, ini milik siapa. Kemudian adik-adik ya usahakan mengupload, jangan lupa harus mengupload sehingga ada tempat memberi nilai. Insya Allah nilai tugas-tugas itu minimal 90 insya Allah. Asalkan adik-adik berlaku baik, benar, dan jujur. Nah itulah. Karena di dalam core value juga ada pesan baik, benar, dan jujur. Baik belum tentu benar, baik dan benar belum tentu jujur, ya kan? Kita apa adanya lah, apa adanya. Dinikmati adik-adik mengikuti proses latsar ini. Nah, sekarang begini, ada 3 tugas kelompok, yaitu role model, benchmarking, kemudian infografis. Kan adik-adik itu kan berjauhan, nggak mungkin. Nah, bagi tugas saja. Misalnya kelompok 1A 5 orang, 2 orang
membuat role model. Nanti teman-teman kirimi aja suara dan video lah sependek untuk mengomentari. Misalnya Ki Haji Ahmad Dahlan, misalnya Mbak Febriana bilang, nilai adaptif yang dilakukan beliau adalah apa? Satu video mungkin nggak usah panjang-panjang. Video kan maksimal 5 menit. Lebih pendek lebih baik. Nah, silakan berdiskusi siapa yang akan membuat infografis atas nama kelompok. Siapa yang akan membuat benchmarking atas nama kelompok. Siapa yang akan membuat role model atas nama kelompok. Nanti hasilnya di-share di kelompok. Jadi ringan. Jadi saling asuh asah memberi. Silakan adik-adik, ini kan 20 orang ya. Adik-adik masuk di breakout room. Kelompok 1A masuk di kelompok 1A, 1B masuk di kelompok 1B, 2A di 2A, 2B di 2B, mendiskusikan tugas kelompok dan tugas yang lain sampai pukul 9 kurang 5 menit. Silakan masuk di breakout room. Selamat berdiskusi untuk mendiskusikan tugas. Sekian, monggo. Bapak boleh izin bertanya, Pak? Monggo, tanya ya. Untuk yang tadi yang individu yang MP3 di awal tadi berarti hanya MP3 atau ada juga yang ditulis laporannya. Tadi soalnya ada kesulitan dan mitigasi kalau tidak salah ya, Pak. Ya, Nah, itu gini. juga laporannya juga atau hanya Itu MP3, hanya Pak? penuntun saja. Ketika adik-adik mengikuti pembelajaran ini, apa yang dipelajari? Kesulitan apa yang adik-adik temui? Kemudian mitigasi itu solusi apa? Misalnya, sering terpental internetnya. Kami solusinya misalnya menggunakan paket data cadangan seperti itu. Ada lagi, Mbak Febriana? Ya, berarti itu tetap dalam MP3 ya, Pak? Dalam Ya, MP3 kami. MP3, Oh, ya. ya, MP3. Kemudian yang tadi kelompok, Bapak, untuk yang role model benchmarking berarti satu kelompok ditentukan satu ya, Pak? Ya, satu. Ah ya, ya. Satu Terus aja. untuk Oke, terima kasih Pak. Ya. Untuk penamaan Pak, tadi penamaannya kan angkatan 20, misalkan kelompok 2A, kemudian nama. Ya. Nah, untuk setiap tugas itu ada tambahan nama spesifik tugas tersebut enggak Pak? Atau seperti itu semua untuk semua tugas? Bisa ditambah, bisa enggak, karena kan jenengan menguploadnya kan sudah di BLC BDK Semarang kan sudah ada namanya. Oh iya, Upload oke Pak. tugas hari ke-1. Berarti kan maksudnya itu hari ke-1. Oh iya, Mau ditambahi juga boleh. oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Silakan berdiskusi kurang lebih berapa menit ini? 20 menit ya. Selamat berdiskusi, Banggo. Cek. Mas Makmun. Halo Mas Makmun. Satu, dua, tiga. Monggo masuk di breakout room. Silakan Mbak Ifah, kelompok mana ada breakout roomnya? Terpental lagi. Lelet. Ini Tugasnya mau tugasnya apa, Pak? ini ketiga ya? Iya, Pak. Tugasnya apa wae di list meneh? Aku Oh, ning mau grup. Coba dibuka grupnya, udah aku screenshot itu ada semua. Saya coba ya. tugas Tak kelompok wajahkan. 1 role model kah? Salah, maksud tugas dari 1 kelompok role model. Iya, tugas kelompok dari 1 role model. Bener? Betul. Terus hari kedua nih Besok benchmarking. hari ke-1 ki berarti saiki. Hari pertama. Bener ya, Mbak? Dino apa ki? Jumat. Jemah apa saiki? Itu kan Jumat, terus Senin, terus Selasa. Yo, role model tugas kelompok E. Iya betul.
Terus tugas Untung tugas individu individu ini rekaman Rekaman suara. rekaman apa? Suara. suara. Learning journal. Cerita hari ini. Iya, Ya. hari ini ceritanya apa? Di kelompok. Cerita Sama hari itu ini tadi membahas ya, skripsi. cerita hari ini terkait dengan mitigasi tadi. Perpental. Jadi kan disuruh kasih apa masalah-masalah yang ada di pembelajaran hari ini. Terus Oke, role model ini kita mau ngelis dulu semua nih. Nih, bisa iya, di-share screen, Mbak. Bisa di-share screen sambil nulis satu. Mbak Lut apa Mbak Iva? Aku nulis nang anu tulisan yang buku aku neng buku. Sing apa? Oh, ya wes. Sing Ya wes, yang oke, tadi, oke. info tadi. Enggak, ini Tulis tugas-tugasnya. Oh, tak screenshot ke gak? Tak eko gak apa-apa. Ditulis ke Mas. Tulis ke ning ndi maksudnya? Neng Word ora Word apa-apa. terus share screen. Share screen. Oh ya oke. Macet, guys. Kok entuk pacitan bareng ana wong nikah kok. Pengajian ini. Walah, Pengajian hari Jumat. cipa-cipu yo ning KUA tambah lawamu. Weh, betul. Enggak misalkan sedina entuk nikahan wong 5 ya mak amping 5, Mas. Iya. Betul. Padahal mame biasanya sate gulai ngono kae. Oh, lu kolesterol. Pekerjaan paling enak ini ning KUA. Aku salah jemput jurusan kayaknya. Mas nek ning KUA iku kan nek ning omah bayar yo nikah yo. Bayar Betul. 600.000. Gawe penghulune po? Ada juga yang buat penghulu itu dibagi-bagi, kan itu masuk ke Kemenak. Terus penghulunya dapat Jaspro. Jadi Oh, ada jasa, ada Jaspro sama transport. Lumayan Kalau dong. dulu Berarti ya lumayan kok. nikah catering. Jenengan mawon. Ayo Mas Rido ditulis hari pertama. Hari pertama Jumat. Hari pertama Jumat. Oke. Pas ketok lah ya. Ketik. Hari pertama saat Jumat. Oke. Deret. Mbak jadwal sing pertama biar tak print dibuang enggak? Ano kan? Kok aku minjem ya? Udah dikasih nama. Mbak Ini waktunya sampai cuma pukul 8.50 loh, Mas. Saya bisa cepet, Mas. Ayo. Lah apa iki? Menentukan role modelnya siapa sih, Pak? Biar cepat langsung menentukan role modelnya mek siapa sih? Menawa di TKI. Iku kan video kan? Heeh. Video aku wae. Kemarin kan aku buat video, kalian udah tahu hasilnya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kok jadi kalian punya skill yang lebih bagus, iki adegannya Mas Amun kayaknya kurang deh. Mending aku wae, monggo dari Mbak Iva, Mbak Lulut apa Mbak Iip apa Mas Rido. Gimana? Terus yang dijadikan role modelnya siapa? Videonya ya? Ya kan itu kan nanti kita bahas lagi gitu loh. Enggak, Mana, maksudnya gini, yang mau ngedit, yang nge-handle siapa ngono. Aku lagi. Maksudnya kalian keberatan nggak tak edit kan editanku kan elek ngono maksudku. Kak, mantap ya, yuk. Mantap ya, Mbak ya. Ngawur. Padune mau ngerjakke. Gelem wae aku tak edit kayak gini ra opo. Tapi kan nanti kalian setor suara ya nanti ya. Iya. Suara tok ya, Pak ya. Suara tok ya, enggak usah suara wajah ya. Role modelnya siapa, Men? Iya, role modelnya siapa? Sik. Kalimatnya apa tuh mau tugas sih? Bapaknya mintanya yang di sekitar kita aja. Kalau tokoh-tokoh itu udah biasa katanya gitu. Jadi ngangkat dari orang-orang yang di sekitar kita aja. Kalau ada yang bisa dijadiin role model gitu. Di sekitar
jenengan beda karo di sekitarku, Mbak. Ya bener. Aku mau juga bantah ngono asene. Maksudnya piye? Aku nggak paham. Maksudnya ki kita kan lokasinya kan Pelencar kan. Jadi ini ki sekitarnya kita itu beda dengan sekitar kita yang lain. Ngono. Oh, terus. Lah, Apa ya? Jadi lah merambah ini ya untuk luas. Gimana, Pak? nggak perlu didiskusikan Sini, sini, sekarang. sini. Itu nanti dikasih waktu lagi. Ini Oh nanti ya. kita Udah dikasih ngehandle-nya nama. aja Mas Akun ngono. Oke. Oh ya. role model tokoh berakhlak. Go, Gary. Ya, berdoa pulang ya. Berarti role model itu yang dimaksud Terus role pulang Mbak model Iip. tokoh berakhlak Gimana, kan. Mbak? Bocahmu pulang loh. Ame rapat, Mbak. Oh, alah. Balik kasih, Rek. Ini tokohnya Nanti kayak siapa? script nanti Mas itu kayak Makmun wae Makmun ngono mesti itu buat apa jenenge? Sing eksekusi Mas Makmun ngono wae. Mas Makmun. Sing eksekusi aku. Serat script Makmun ngono. Dalam kurung Makmun gitu nggak apa-apa, Mas? Heeh. Nah, Oke. Terus oke. Yang kedua tugas apa? hari kedua Senin 04 ya. Iya. Oke. Hari kedua tugas kelompok benchmarking nggak sih? Ya, benchmarking. Itu yang mau buat siapa? Yang mau ya kita buat bersama, tapi yang mau jadi yang pegang siapa? Oh iya, video ya ini. Tugas apa guys yang hari kedua? Benchmarking. Benchmarking itu gimana sih? Oh, aku ya mudeng. Mbak Iva. Mbak Iva benchmarking ki kepiye? Mau kui. Nah, itu jadi tulisan. Menjelaskan. Itu loh, ada kok yang di tugas agenda 2 hari kedua itu loh. Coba dibaca. Peserta secara kelompok melakukan internet, telepon, video call maupun cara lainnya. Terus lokus, objek, terus nanti ditulis 3 lembar. Nek, aku tadi itu dengar Bapak itu menjelaskan cari tahu di satker kalian itu profil lokusnya seperti apa ke atasan kalian terkait bagaimana meningkatkan kompetensi dari peserta. Gitu, apa terkait dengan misalkan disupport pelatihan gitu-gitu ya? Aku bingung nggak gitu itu ya. Berarti kita melakukan wawancara dalam bentuk video atau rekodan nggak sih? Nek aku cari di sini tuh proses sistematis untuk mengukur dan membandingkan kinerja, praktik atau proses suatu organisasi dengan standar terbaik yang ada. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan belajar dari praktik terbaik untuk mencapai keunggulan kompetitif. Itu nanti bentuknya ini Mas, tulisan Mas PDF Mas 3 lembar. Enggak video, enggak ini kok, cuma tulisan aja. Yo nanti kita juga pilih juga satu terus ini ya misalkan ini mau dipegang siapa, Mbak Lulu atau Mbak Iva? Yang mau pegang siapa? Sik Mas, aku urung mudeng benchmarking kepiye. Jadi kita kayak wawancara ke misalkan kamu ke kepala sekolah Mbak Lulu, nanti terus apa jenengane nanti ditulis aja apa wae. Oh Cah, aku tidak di karo kepalaku. Ya wes Mbak Iva gimana? Enggak apa-apa Mas, tak handle yang benchmarking. Oke Mbak Iva. Mbak Iva. Kota identifikasi. Siji tok. Ya enggak, ini kan kita kan tugas bersama toh Mas. Nanti nanti kita bantu loh Mas. Nanti kan tetap kita koordinasi bareng-bareng kok Mas. Koordinasi ini cuma yang megang tugas gitu loh. Yang tanggung jawab akan tugas itu gitu. Salah.
nilai-nilai berakhlak ya Mm-mm. sama Mbak Iva. Oke, tugas hari ketiga. Iki sing ketiga infografis berakhlak ya. Iya. Mm-mm. Iki gawe desain. Mbak Lulut ya, Iya. Mbak Lulut ya desain Yo. Canva ya. Oke. Terus nanti dinarasikan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah isi materi berakhlak. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Desain infografis no ya Mas? Desain infografis. Ustaz, Mbak Lulut, udah yuk kita balik lagi forum awal. Wes to Mas iki. Wes, sementara itu dulu aja. Oke. Tapi rum udah join nih yang lainnya. 1A, 1B belum nih yang baru join. Kayaknya kelompok 1A. Iya. Tadi sampai jam 8.55 toh? Mm-mm. Ya wes, saya join. Ini join kemana ya berarti? Kelompok 1 dan 2. 2. Tapi belum ada yang join. Ya, lihat dulu Pak aja. Teguh di Jawabannya 2. apa enggak? Pak Teguh jalan-jalan kok masuk di 2A. Hah? Pak Teguh mereka jalan-jalan ini kayaknya masuk di room 2A Pak Teguh. Nek mau dari 1B terus saiki masuk 2A. Ya wes lanjut ke sik. Oh ini kita masuk di sini. Mari Halo, Pak. adik-adik. Halo, masuk ke breakout ke room utama lagi nggih? Oh, nggih, Pak. Oke, siap. Nggih. Enggak salah lagi. Gimana Mas Hasan? Alhamdulillah aman. Aman nggih? Aman. Ya. Oke. Adik-adik yang kami hormati, alhamdulillah ini sudah room utama ya, baru 9 orang. Ya, hampir lagi ya. Adik-adik sudah berdiskusi, tentunya sudah jelas pembagian tugasnya, sehingga semua tugas itu terasa ringan. Semua tugas itu terasa ringan, kita saling memberi, saling berbagi, saling menerima. Jangan dipersulit. Hidup ini sudah sulit. Maka jangan mempersulit. Siap, Bapak. Ya, hidup itu sudah sulit, maka jangan mempersulit diri. Hidup ini sudah diatur, sudah banyak aturan. Maka kita sesuaikan diri kita semaksimal mungkin. Kadang kita sudah berusaha, mungkin orang lain menganggapnya belum sesuai dengan harapan. Nah, itulah. Jadi memang hidup itu tidaklah mudah. Tujuan kita baik, kadang-kadang penerimaannya belum sependapat dengan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik silakan mulai mengerjakan tugas, tidak usah dianggap beban, tapi dinikmati. Semuanya akan berlalu dengan kenangan yang baik dan indah. Di situ ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Di situ ada masalah, pasti di situ ada solusinya. Tergantung diri kita bagaimana kita menerapkan core value berakhlak tadi. Bagaimana kita menata hati, menata ucapan, menata sikap, menata perilaku, sehingga kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan harapan. Itu saja pertemuan hari ini adik-adik, karena Pak Teguh jam 9 tepat harus mengisi di angkatan ke-7 untuk menyusun rancangan aktualisasi. Kita tutup dengan bacaan tahmid bersama.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih ada Terima waktu kasih Pak 10 menit. Teguh. Sama-sama kerja dengan tepat, sat-set, rengginas, penuh keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke. Pak.